Halo guys, jumpa lagi dengan saya Joshua Ente Kotendean. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul mengenai cyberbullying dan perilaku online yang tidak etis. Mari kita langsung saja masuk ke materi ini. Yang pertama saya akan membahas mengenai apa sih sebenarnya pengertian cyberbullying. Nah, cyberbullying adalah sebuah tindakan pelecehan atau ancaman dan penindasan yang dilakukan melalui platform digital. Jadi di sini dimaksud adalah sebuah tindakan yang tidak baik yang berupa pelecehan, ancaman dan penindasan yang terjadi lewat platform digital berupa media online seperti sosial media atau media-media online lainnya, baik itu online secara langsung dan online secara tidak langsung seperti YouTube yang merupakan video. Lalu perilaku online yang tidak etis biasanya mencakup sikap dan tindakan yang melanggar norma dan etika internet. Nah, pada saat cyberbullying terjadi, maka akan ada dampak yang dirasakan. Dampak yang akan dirasakan seperti yang pertama, kerusakan emosional. Ini dimana korban bisa mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan tindakan yang dapat melukai diri sendiri. Jadi pada saat mereka telah mendapatkan cyberbullying atau penindasan dalam dunia digital, mereka seringkali akan mengalami depresi, kecemasan, dan tindakan-tindakan yang tidak aman bagi tubuh mereka sendiri. Nah, dampak yang kedua adalah gangguan psikologis. Cyberbullying jika terjadi dapat menyebabkan sebuah gangguan kepada sang korban seperti gangguan kecemasan dan gangguan stres pasca trauma. Jadi pada saat mereka mendapatkan penindasan di dunia online, seringkali mereka akan memiliki trauma sehingga tidak mau lagi menyentuh hal-hal yang berbau online. Itu dapat disebut sebagai sebuah trauma yang tertanam kepada korban-korban, dan itu merupakan salah satu gangguan psikologis. Yang ketiga adalah kerusakan sosial dan hubungan. Nah, terpaan online yang buruk dapat merusak reputasi dan ikatan sosial korban. Pada saat mereka telah mengalami bullying dan kemudian orang-orang entah secara sengaja atau tidak sengaja mempercayai cyberbullying yang terjadi itu, maka seringkali akan memberikan dampak yang buruk kepada korban, sehingga mungkin akan ada yang menolong korban, tetapi ada juga yang akan menjauhi korban tersebut. Karena yang pertama, mereka tidak mau mendapatkan tindakan cyberbullying berikutnya, dan juga seringkali mereka menjauhi karena korban ini mungkin telah melakukan sesuatu sehingga mendapatkan cyberbullying. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya cyberbullying dan perilaku online tidak etis. Faktor yang pertama adalah anonimitas. Anonimitas itu adalah sebuah kemampuan untuk bersembunyi di balik layar yang membuat pelaku merasa bebas bertindak dengan kejam tanpa rasa tanggung jawab. Nah, dalam dunia cyber ada banyak cara untuk menjaga anonimitas. Itu dimanfaatkan para pelaku cyberbullying agar mereka dapat melakukan tindakan cyberbullying tanpa adanya rasa tanggung jawab, karena mereka tidak akan diketahui, dan menurut mereka merasa aman karena identitas mereka tidak akan terbongkar. Faktor yang kedua adalah kurangnya kesadaran. Masih banyak orang belum sadar bahwa tindakan cyberbullying dapat memiliki efek negatif yang signifikan terhadap orang lain. Jadi bukan hanya memiliki efek negatif yang cukup besar, tetapi itu juga memiliki dampak yang sangat besar kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah kurangnya pengawasan. Penggunaan teknologi yang tidak terpantau secara ketat dapat memungkinkan tindakan cyberbullying dan perilaku online yang tidak etis berkembang tanpa adanya hambatan. Nah, sistem keamanan sekarang dalam dunia cyber semakin berkembang, tetapi juga masih banyak cara cyberbullying sering terjadi, sehingga sistem yang kurang ketat dan tidak adanya pemantauan yang baik dapat menyebabkan cyberbullying dan perilaku online yang tidak etis itu berkembang tanpa adanya hambatan. Agar cyberbullying dan perilaku online yang tidak etis dapat tercegah, ternyata ada beberapa tindakan yang dapat diambil. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran.
di mana kita harus melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk memperkuat pemahaman orang-orang mengenai apa saja dampak negatif dari cyberbullying dan perilaku online yang tidak etis. Lalu yang kedua, pola asuh positif, di mana kita membangun pola asuh yang mendukung penggunaan teknologi yang bermaksud dengan baik dan adanya tanggung jawab serta adanya pengajaran mengenai etika online atau yang sering disebut netiquette. Dan tindakan yang ketiga adalah filter dan pengawasan, di mana kita perlu adanya penggunaan perangkat lunak dan filter internet yang bertujuan melindungi anak-anak dari konten yang berbahaya yang tidak sesuai dengan umur mereka dan kondisi mereka, serta perlu adanya pengawasan orang dewasa pada saat anak-anak menggunakan internet, sehingga orang tua dapat memantau secara langsung aktivitas apa saja yang dilakukan anak-anak dalam internet. Nah, selain tindakan-tindakan pencegahan tadi, ada beberapa pihak yang memiliki peran besar untuk mengatasi cyberbullying. Yang pertama adalah keluarga. Nah, keluarga memiliki peran yang pertama, pendidikan dan arahan, di mana mereka memberikan pendidikan dan arahan yang tepat kepada anggota keluarga tentang keamanan dan etika online. Jadi keluarga ada untuk memberikan pengetahuan dan arahan mengenai penggunaan dan keamanan online yang benar. Lalu yang kedua adalah komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka yang dimaksud di sini adalah membangun komunikasi terbuka dan saling mendengarkan untuk memahami kekhawatiran dan pengalaman anak-anak dalam konteks online. Dan yang ketiga, pengawasan dan batasan. Nah, keluarga di sini terlebih orang tua perlu adanya penerapan batasan yang sesuai dengan penggunaan teknologi digital anak-anak. Jadi mereka perlu memberikan batasan kepada anak-anak mengenai apa saja yang dapat dilakukan dalam dunia online, apa saja yang dapat diakses dan apa saja yang tidak dapat diakses untuk anak-anak agar mereka tahu bahwa tidak semua konten dalam dunia online dapat secara bebas mereka akses. Dan pihak kedua yang memiliki peran untuk mencegah cyberbullying dan perilaku yang tidak etis adalah sekolah dan pendidikan. Jadi mereka memiliki peran seperti yang pertama, pendidikan karakter, di mana mereka perlu menanamkan nilai-nilai positif dan perilaku yang baik lewat pendidikan karakter di sekolah, sehingga para siswa-siswa yang mempelajari bagaimana karakter yang baik dapat membawa hal tersebut ke dalam dunia online. Dan peran yang kedua adalah pembentukan kebijakan, membuat kebijakan yang jelas mengenai perlindungan terhadap cyberbullying dan perilaku online yang tidak etis di lingkungan sekolah. Nah, di sini pendidikan dan sekolah akan memberikan batasan dalam penggunaan seperti handphone, yang dimana pada saat kegiatan belajar dan mengajar tidak boleh adanya penggunaan handphone yang akan mengganggu proses belajar dan mengajar. Nah, hal tersebut akan membangun sebuah disiplin yang akan tertanam kepada siswa-siswa tersebut mengenai penggunaan cyber yang baik dan etis, baik di lingkungan sekolah dan lingkungan lainnya. Dan yang ketiga adalah kampanye kesadaran atau yang sering disebut sosialisasi. Hal ini perlu dilakukan agar para siswa yang ada dapat teredukasi mengenai bahaya cyberbullying dan pentingnya menghormati orang secara online. Jadi mereka bisa sadar bahwa dunia online tersebut memiliki banyak bahaya, mulai dari cyberbullying dan perihal-perihal kasus lainnya, dan juga bahwa di dunia online tersebut harus ada etika, di mana kita harus menghormati para pengguna internet lainnya. Dalam kasus cyberbullying dan perilaku online yang tidak etis akan ada hukuman. Nah, dalam pihak hukum telah melakukan beberapa upaya. Seperti yang pertama adalah legislasi yang ketat, yaitu di mana mereka membuat undang-undang yang tegas dan jelas dengan tujuan melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku cyberbullying dan perilaku online yang tidak etis. Dan yang kedua adalah kolaborasi dengan pihak berwenang. Nah, di sini hukum berusaha melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak berwenang agar dapat bekerja sama dalam melakukan penyelidikan
dalam penyelidikan dan penindakan terhadap kasus cyberbullying dan perilaku online yang tidak etis. Dan yang ketiga, peningkatan kesadaran hukum. Perlu adanya sosialisasi edukasi untuk peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait cyberbullying dan perilaku online yang tidak etis. Nah guys, sekian video pembahasan dari saya mengenai cyberbullying dan perilaku online yang tidak etis. Sebelumnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan jika teman-teman ingin untuk terus update dengan video-video yang baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video ini sehingga dapat memantau channel ini untuk video-video berikutnya. Sekian dan bye-bye. See you on the next video.